Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Fatat Nurleli, NIM K4422072, mahasiswa Pendidikan Sejarah UNS. Kali ini kita akan membuat tugas video pembelajaran khususnya materi zaman megalitikum. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang zaman megalitikum, kita perlu memahami dulu bagaimana perjalanan panjang perkembangan manusia pada masa praaksara. Praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Artinya, mereka belum meninggalkan catatan sejarah tertulis yang bisa kita baca seperti sekarang. Lalu, bagaimana kita mengetahui kehidupan mereka? Para ahli mempelajarinya melalui fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang membatu, dan artefak, yaitu berbagai peninggalan manusia purba seperti alat batu. Dalam masa praaksara ini, kehidupan manusia mengalami perkembangan yang sangat panjang, mulai dari yang paling sederhana hingga makin kompleks. Perkembangannya dapat dilihat dari alat yang mereka gunakan dan cara mereka hidup dari waktu ke waktu. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kemampuan manusia terus berkembang. Dari awalnya hanya mengumpulkan makanan, menjadi pemburu, hingga bercocok tanam dan mengolah logam. Berdasarkan teknologi alat yang digunakan, masa praaksara dibagi menjadi dua zaman besar, yaitu zaman batu dan zaman logam. Tahap pertama pada masa praaksara dikenal sebagai zaman batu, karena sebagian besar alat yang digunakan pada saat itu terbuat dari batu. Zaman ini terbagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum atau zaman batu tua, Mesolitikum zaman batu madya, Neolitikum zaman batu muda, dan Megalitikum zaman batu besar. Kemudian yaitu zaman logam. Pada masa ini, manusia sudah mulai mengolah logam seperti tembaga, perunggu, dan besi. Kemampuan mengolah logam membuat alat-alat yang digunakan menjadi lebih kuat, lebih tajam, dan lebih tahan lama dibandingkan alat batu. Zaman logam dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Pernahkah kamu melihat bangunan dari batu yang berukuran sangat besar dan bertanya-tanya siapa yang membuatnya? Untuk apa batu itu disusun? Dan bagaimana mungkin manusia pada masa itu tanpa mesin, tanpa teknologi modern, bisa menyusun batu raksasa yang beratnya bisa mencapai berpuluh-puluh ton. Dan lebih mengejutkan, bangunan batu ini tidak hanya ditemukan di satu wilayah saja, tetapi tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kira-kira apa ya makna di balik batu-batu besar itu? Yuk kita cari tahu bersama. Di zaman megalitikum, masa ketika batu tidak hanya dijadikan sebagai alat, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan dan kekuatan masyarakat di masa lampau. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Zaman megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Kebudayaan megalitikum, manusianya sudah mulai mengenal kepercayaan. Walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat. Ciri-ciri zaman megalitikum. Yang pertama yaitu mengenal kepercayaan. Mereka percaya bahwa roh orang yang telah meninggal masih mempengaruhi kehidupan mereka.
Kepercayaan pada masa ini ada 3, yakni animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang kedua yaitu muncul bangunan batu berukuran besar. Batu yang dipakai tidak hanya sebagai peralatan, tetapi sebagai simbol dan tempat ritual. Yang ketiga yaitu kehidupan sudah menetap. Mereka tinggal lebih permanen dan menetap secara berkelompok. Kemudian adanya pembagian tugas dan kerjasama. Karena membangun bangunan batu besar tidak mudah, maka mereka gemar sekali kerjasama dan bergotong royong. Kemudian teknologi sudah berkembang. Mereka bisa memahat, memotong, dan mengangkut batu dengan teknik sederhana namun efektif. Peninggalan megalitikum. Yang pertama ada sarkofagus. Berfungsi sebagai peti mati besar yang terbuat dari batu dan digunakan untuk mengubur orang penting atau tokoh masyarakat pada masa itu. Kedua yaitu waruga, merupakan tugu dari batu yang berfungsi untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Ketiga yaitu punden berundak, merupakan bangunan bertingkat-tingkat dari zaman megalitikum yang digunakan untuk memuja roh leluhur. Biasanya punden berundak ini digunakan pada candi-candi. Selanjutnya ada arca batu. Arca pada masa megalitikum biasanya menggambarkan manusia atau hewan. Fungsinya sebagai simbol kepercayaan atau penjaga tempat suci. Selanjutnya ada menhir. Menhir adalah bangunan yang berupa tugu batu yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Sehingga bentuk menhir ada yang berdiri tunggal dan ada yang berkelompok, serta ada pula yang dibuat sesama bangunan lain, yaitu seperti punden berundak. Dan yang terakhir ada dolmen. Dolmen merupakan meja dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya juga loh, dolmen dipakai untuk meletakkan mayat agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas. Situs megalitikum di Indonesia. Yang pertama ada situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang yang berada di Desa Karyamuti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, adalah sebuah situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Lokasi ini ditemukan di sebuah kompleks punden berundak yang terbesar di Asia Tenggara. Situs yang kedua yaitu TN Lorelindo yang berada di Sulawesi Tengah. Patung-patung yang ada di Taman Nasional Lorelindo ini diperkirakan berasal dari ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Totalnya terdapat 1466 temuan megalitik di kawasan ini dari 83 situs yang telah terungkap. Situs ketiga yaitu situs Sokoliman di Yogyakarta. Situs Sokoliman di Gunung Kidul memiliki keunikan karena menyimpan tinggalan megalitik yang terbuat dari batu kapur dan memiliki ornamen yang khas. Benda yang ditemukan rata-rata yaitu menhir, waruga, dan papan kubur dari batu. Selanjutnya yaitu kawasan megalit Muak di Jambi. Kawasan megalit Muak di Jambi
berada di Desa Muak, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Juga memiliki beberapa tinggalan megalit, beberapa yang berhasil ditemukan berupa batu yang berelief, batu lumpang, dan batu silindrik. Oke, sampai sini kita bisa mengetahui ya makna dari peninggalan megalitikum di Indonesia. Jadi, mengapa sih zaman megalitikum penting kita pelajari? Yang pertama, karena menjadi awal dari tradisi membangun tempat suci di Nusantara. Yang kedua, mengajarkan pentingnya gotong royong sejak zaman prasejarah. Selanjutnya yaitu, pada masa ini, masyarakat semakin mengenal sistem sosial dan struktur kepemimpinan. Selanjutnya, ada banyak bentuk budaya megalitikum masih mempengaruhi adat dan upacara di Indonesia pada masa kini. Oke teman-teman, sekian kita sudah mempelajari materi tentang zaman megalitikum. Selanjutnya, kita akan belajar sistem kepercayaan pada masa praaksara. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya teman-teman. Terima kasih.